Selamat, malam Pak Hanok, saya Devrinawati Situmorang akan membahas mengenai 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 15, dimulai dari ayat 11, agapetoi, he eidotos, hotheos, egap egapesen, emas kai emeis opeilomen, alelos agapan. Agapoi adalah beloveds yang mengacu pada saudara-saudaraku yang kekasih. Jikalau. Otos, das yang merujuk pada maka. Hotheos, egapesen, emas adalah Allah mengasihi kita. Kai, di sini kai, dan emeis opelomen, kita harus alelos saling agapan mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Nah, di sini secara detail sudah ada di dalam mengenai mengenai penjabarannya sudah ada di dalam video, yaitu agapoi adalah bentuk dari adjektif dengan bentuk kasusnya vokatif yang mengindikasikan seseorang menyatakan penghargaan atau penghormatan kepada seseorang dengan numbernya plural. Makanya di sini agapetoi atau saudara-saudaraku dengan gendernya maskulin. Sementara di sini adalah bentuk dari conditional. Di sini jikalau adalah merupakan bentuk kalimat first class conditional yang dianggap benar dari sudut pandang si penulis untuk tujuan penulisannya. Nah, tujuan penulisannya untuk menyatakan Allah mengasihi kita. Ya, Allah mengasihi kita sehingga di sini jikalau Allah mengasihi kita, frase ini menunjukkan tujuan dari si penulis untuk mengatakan bahwa Allah benar-benar mengasihi kita dan menunjukkan bahwa ini adalah tujuan dari penulisan kitab Yohanes ini sendiri, 1 Yohanes ini sendiri. Dan di sini ada frase selanjutnya adalah haruslah kita saling mengasihi. Ya, opeilomen alelos agapan. Haruslah kita saling mengasihi. Di sini untuk merujuk pada ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa Allah itu kasih dan bukan kita yang mengasihi Allah, sehingga alat ini merupakan penegasan kembali dari ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan bahwa Allah itu kasih sehingga kita harus saling mengasihi. Dan kita berlanjut ke yang ke-12. Di sini dituliskan theon odeis popote theatai en agapomen alelos hotheos en hemin menei kai he agape hoto tetelomen estinen emin. Di sini theon God karena kasusnya akusatif maskulin, jadi mengindikasikan sebagai objek. Lalu odeis no one atau tidak seorang pun, di sini dengan bentuk adalah merupakan adjektif dengan kasus nominatif singular dan maskulin. Pote adalah
sebagai adverb yang menyatakan yet ever, menegaskan tidak seorang pun, ya. Lalu teteatai, he has observed, melihat Allah, yang merupakan verb dengan kasus merupakan dengan kasus indikatif, merupakan tense yang perfect, ya. Sesuatu yang harus yang sudah selesai tetapi masih memiliki imbas sampai saat ini. Ya, teteatai tadi kita melihat Allah, ya. Dan di sini voice-nya adalah middle atau passive deponent yang menyatakan bahwa subject still perform the action, bahwa subjeknya masih melakukan aksi itu dan dibandingkan menerimanya, dan moodnya adalah indikatif yang menjelaskan situasi yang bertentangan dengan situasi yang terjadi atau diharapkan. Nah, pada ayat 12 ini saya ingin menyatakan bahwa frase tidak seorang pun pernah melihat Allah dalam bentuk perfect middle deponent indikatif, ya, yang mengisyaratkan menatap sesuatu dengan tajam, ya, melihat Allah. Tidak seorang pun melihat Allah. Dan selanjutnya yang saya lihat di sini yang kata jika and merupakan bentuk third class conditional, di mana berbeda dengan yang sebelumnya adalah A merupakan first class conditional, yaitu kebenaran dan tujuan penulis, tapi and di sini artinya kemungkinan tindakan. And di sini yang tindakan yang dimaksud adalah we may love one another, agapomen alelos, ya. Jadi di sini tindakan yang diminta adalah kita mengasihi Allah. Maka di sini sebagai akibatnya adalah Allah tetap di dalam kita, atau hotheos and hemin, ya, hotheos and hemin. Nah, bahkan ditegaskan sendiri bahwa kasihnya sempurna di dalam kita, yaitu he agape hoto tetelomen estin and hemin, ya, merupakan penegasan, dan ini merupakan perisprastic perfect passive participle yang menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya dalam melakukan tindakan kasih tadi, mengasihi, menjadi suatu bukti bahwa kasih Allah itu tinggal di dalam kita dan disempurnakan di dalam kita. Lanjut ke ayat 4:13. Dikatakan di sini en toto ginoskomen, demikian kita ketahui, hoti, bahwa, en oto menomen, bahwa kita tinggal di dalamnya, ya, di dalam kai hotos, dan dia, en hemin, di dalam kita, hoti, bahwa, ekto nematos, bahwa rohnya ekto, bahwa berasal dari rohnya, hoto, dari rohnya,
didosken, he has given, yang telah dikaruniakan, ya, telah karuniakan hemin kepada kita. Dalam bahasa Indonesianya dikatakan demikian kita ketahui bahwa kita tetap di dalam Allah, berada dalam Allah dan Allah dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan di sini frase yang digunakan adalah frase yang saya soroti adalah nematos hoto didoken hemin, atau rohnya dan ia telah memberikan kepada kita rohnya. Ya, kita mendapat bagian di dalam rohnya. Maaf. Dan di sini dinyatakan bahwa ini adalah bentuk perfect aktif indikatif. Roh Kudus yang berdiam dan pengaruhnya mengubahkan adalah bukti dari jaminan Allah, ya. Dan bahwa jaminan bahwa ia mengurniakan kita mendapat bagian di dalam rohnya. Selanjutnya di ayat 14 dikatakan en toto ginoskomen kai hemeis teteameta kai martupo promen hotiho pater apestalken ton fion sotera to kosmo. Di sini dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saya menyoroti kami telah melihat dan bersaksi kai emeis tetemeta kai maturomen. Di sini bentuk perfect aktif indikatif, ya, yaitu suatu hal yang berlangsung secara terus-menerus, yaitu bahwa Roh Kudus terus-menerus berdiam dan pengaruhnya yang mengubahkan merupakan 4 ayat 14, ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi merupakan bentuk perfect middle deponen indikatif dan disambung dengan present active indikatif, berbicara mengenai kesaksian pandangan mata Yohanes mengenai pribadi Kristus. Yohanes sebagai penulis, sebagai pribadi yang mengenal pribadi Kristus, dan istilah melihat dalam kata Yunani itu adalah sama dengan berarti menatap tajam, ya, seperti yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Dan bahwa frasa selanjutnya adalah bahwa Allah mengutus anaknya ho pater apestalken ton fion sotera. Di sini dikatakan bahwa ini adalah bentuk present aktif indikatif yang menyatakan fakta bahwa Allah memang mengutus anaknya ke dalam dunia, dan Allah juga dan Yesus adalah sungguh-sungguh ilahi, dan ia diutus ke dalam dunia untuk menebus kita, ya, penegasan dalam kata juru selamat dunia tadi, ya, menjadi juru selamat dunia di sini Soterato Kosmo, bahwa
fakta bahwa Allah memilih menggunakan Yesus sebagai jalan keselamatan, dan melalui ini penyelamatan dunia ini memang berkaitan sekali dengan budaya Yunani pada masa itu, bahwa penyelamat dunia itu sendiri adalah gelar dari dewa-dewa, contohnya Zeus, dan gelar yang lazim digunakan untuk kaisar Romawi ya. Sehingga memang istilah penyelamat dunia atau juru selamat dunia itu sengaja dituliskan supaya untuk menyatakan bahwa hanya Yesus yang dapat menyandang gelar ini, yaitu sebagai juru selamat dunia. Dan hal inilah yang ditekankan oleh penulis. Dan ayat yang terakhir adalah Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, ia tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Hos an homolog geo hoti isos Yesus estino Theos to Theo hoteos en oto menei kai hotos ento Theo. Di sini dikatakan bahwa barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak, nah di sini menggunakan aorist aktif subjunctif ya, mengaku. Di sini barang siapa digunakan untuk siapa saja atau siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, dan dikatakan bahwa setiap orang dapat diselamatkan jika mereka menanggapi pernyataan Injil bahwa Yesus adalah anak Allah, dan dan meresponi bahwa Allah menjanjikan penebusan kepada manusia, seperti itu. Lalu di sini kalimat selanjutnya adalah Allah di dalam kita, Allah dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Nah di sini hoteos en hotomenei kai hotos ento Theo. Nah, Allah tetap di dalam Dia dan Dia dalam Allah mencerminkan perjanjian hubungan Allah dengan umat manusia, di mana Allah selalu mengambil inisiatif menetapkan agenda atau rencana yang menyediakan dasar bagi perjanjian itu sendiri. Namun manusia mempunyai tanggung jawab menanggapinya. Dan kata menei atau tinggal adalah suatu persyaratan dari perjanjian itu, dan namun persyaratan yang indah, dan ini adalah suatu kesepakatan yang indah antara manusia dan manusia dan Allah di dalam pengakuan akan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Demikian, sehingga dapat saya simpulkan bahwa ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 15 merupakan suatu penegasan kembali untuk kita orang percaya untuk tetap mengasihi sesama kita, dan melalui kasih itu kita menyatakan
menyatakan atau membuktikan bahwa Allah tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita, dan bahwa kita juga menjadi menyatakan bahwa melalui kasih itu kita dapat menyatakan bahwa kita menjadi melihat, ya, kita mengobservasi dan melihat dan dapat bersaksi bahwa Allah lah yang mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Sehingga barang siapa yang mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu juru selamat, dia haruslah tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia, yaitu harus menunjukkannya dalam tindakan yang nyata, yaitu mengasihi. Terima kasih Pak Anok atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.